Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keberkahan dalam segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dan mengamalkan sunnah beliau dan serta menyampaikannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kembali dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu biografi dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki kitab fenomenal dalam akidah, itu disebut dengan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau punya kitab yang judulnya Ar-Risalah dalam pembahasan hukum-hukum fikih, namun beliau membuat rentangan masalah akidah sebelum beliau membahas rincian pembahasan fikih dalam kitab beliau Ar-Risalah, sehingga pengantar kitab Ar-Risalah tersebut dengan Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani memiliki bahasan pokok-pokok penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan telah kita jelaskan sekilas tentang biografi beliau. Beliau adalah salah satu ulama Malikiyah. Yang mana sebelumnya kita juga telah membahas beberapa ulama, ya, di antaranya Imam Darqutni yang bermadhab Asy-Syafi'i, dan juga beberapa ulama yang lainnya telah berlalu. Kita ingin melihatkan bahwa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ulama-ulama yang berpegang teguh kepada manhaj salaf sangat banyak, ya. Tetapi kadangkala kita tidak mengetahui mereka, sehingga yang banyak muncul di permukaan dikenal itu adalah para tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang dipopulerkan oleh ahlul bid'ah, ya. Maka oleh sebab itu kita perlu mempopulerkan pula ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki karya-karya fundamental di dalam akidah, yang kebetulan dalam rangkaian kajian faedah-faedah sejarah Islam kita, yaitu beliau wafat dalam masa kekuasaan Al-Qadir Billah, ada beberapa ulama besar. Maka kita sekaligus dalam bahas masalah kekuasaan Al-Qadir Billah, salah satu khulafa Bani Abbasiyah, maka kita juga membahas ulama-ulama besar yang wafat di masa pemerintahan beliau. Ya, sebelumnya kita telah bahas beberapa ulama, di antaranya adalah Imam Darqutni, kemudian juga Ibnu Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan beberapa ulama lain. Lanjutannya adalah yaitu salah satu ulama dari kalangan Hanabilah. Jadi kita lihat, meskipun mereka sebagai dalam istimbatul ahkam mengikuti metode istimbat salah satu madhab, baik itu madhab Syafi'i ataupun Maliki ataupun madhab Al-Hambali Imam Ahmad, namun mereka tidak terdapat perselisihan perbedaan di dalam usul-usul thiqat yang mereka bahas. Jadi ini yang satu hal melihatkan bahwa dalam persoalan akidah para ulama itu semuanya mereka berjalan di atas manhaj salaf, ya, yang komitmen di dalam menyerukan dan menyebarkan ajaran akidah salaf kepada umat. Maka dari itu penting kita mengenal mereka dan juga karya-karya mereka agar kita dapat mengenal dan melihat bagaimana perjuangan mereka serta mengenal karya-karya mereka. Dan kita pelajari tentunya, kita lihat apa yang mereka sampaikan kepada umat di dalam dakwahnya, apa akidah yang mereka warisi daripada guru-guru mereka, kemudian juga apa pula bagaimana pula mewariskan, ya, akidah Ahlussunnahnya kepada murid-murid mereka. Jadi telah berapa ulama yang telah kita bahas dalam kesempatan berapa kajian kita yang lalu. Sekarang adalah seorang ulama Hambali, ini karena Ibnu Battah ini memiliki karya monumental juga dalam kitab akidah dikenal dengan Al-Ibana Al-Kubra atau Al-Ibana Sughra. Beliau punya dua kitab
yang monumental, yang judulnya sempurnanya adalah yaitu Al-Ibana an Syari'atil Al-Ibana an Syari'atil Firqan Najiyah wa Mujanabatu Al-Firaq Al-Madhmumah. Ya, itu karya beliau penjelasan tentang syariah, ya, akidah Firqan Najiyah, dan menjauhi firqah al-madhmumah, kelompok-kelompok yang dicela. Taib. Tentang biografi beliau kita akan mencoba mengambil saja apa yang telah dikumpulkan oleh pentahqiq dari kitab beliau, yaitu bagian yang kedua ini Al-Qadar. Bagian pertama ada tentang iman, yaitu yang ditahqiq oleh Dr. Osman Abdullah Adam Al-Ethiopi dari Ethiopia. Ya, jadi kita akan bahas sekilas tentang biografi Imam Ibnu Battah Al-Hambali ini. Ya, agar kita melihat bahwa akidah Ahlussunnah Jamaah itu tidak terputus silsilahnya, ya, dan juga sekaligus kita melihat apakah selama ini yang mereka tuduhkan bahwa orang-orang Salafi itu mereka adalah orang-orang yang ta'assub fanatik dan akidah mereka diambil dari Ibnu Taimiyah, ataukah mereka orang-orang yang mengikuti ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Ini yang perlu juga kita jawab sekaligus tuduhan-tuduhan fitnah. Ya, memang kita mengkaji dan juga membaca kitab-kitab para ulama di antara Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad Wahab, tapi bukan berarti bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah membawa suatu paham yang menyelisih ulama-ulama salaf, ya, ataupun Muhammad Wahab membawa paham yang tersendiri menyelisih semua ulama, sebenarnya yang dituduhkan oleh sebagian kelompok-kelompok yang anti dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Nah, kita akan melihat bahwa tidak ada perbedaan. Maka oleh situ boleh dilacak, ya, apa paham yang baru yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, yang disebarkan, yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab. Ini kalau kita lacak dan kita membaca kitab-kitab beliau selalu di dalam menjelaskan setiap persoalan yang beliau bahas pasti menyebutkan dalilnya Al-Quran Sunnah atau perkataan para ulama salaf. Baik. Itu sedikit motivasi kenapa kita membahas biografi ulama. Pertama, mengenalkan para ulama kepada umat, ya, agar mereka tahu, ya, siapa ulama-ulama yang selalu berupaya membela akidah yang benar, akidah Ahlussunnah Jamaah, akidah Salafiyah, ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Battah melalui karyanya ini dikenal dengan Al-Ibana Al-Kubra atau Ibana As-Sughra. Beliau memiliki dua kitab, ya, yang monumental di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Baik, kita akan mulai. Beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah. Imam, seorang ulama apabila disebut imam berarti mereka adalah orang-orang yang senior dalam ilmunya, ya, artinya bukan hanya dalam bidang kedisiplinan ilmu tertentu tapi juga menguasai berbagai bidang keilmuan, kedisiplinan ilmuwan, baik itu fikih, hadis, dan akidah. Al-Qudwah, dan sifat juga sebagai qudwah, bahwa beliau adalah panutan umat, panutan, ya, kaum muslimin di masa beliau, ya, atau orang yang pantas untuk dijadikan tauladan bagaimana ilmu dan juga keikhlasan serta ibadah mereka. Al-Abid, dia Al-Abid disebut adalah memang beliau terkenal dengan Ibnu Battah ini seorang ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Nanti kita akan jelaskan di mana beliau setelah selesai melalang buana menuntut ilmu ke berbagai kota dan wilayah Islam, ya, Syam dan berbagai daerah, sampai ke Syam, ya. Setelah kembali dari situ beliau fokus menyampaikan ilmu, disebut dengan uzlah, ya. Beliau uzlah hampir 40 tahun beliau fokus hanya menulis, mengajar, dan berdakwah, dan tidak ikut campur dalam berbagai kecamuk peristiwa-peristiwa politik yang ada di zaman beliau. Maka nanti akan kita jelaskan bagaimana beliau uzlahnya, ini makna uzlah yang benar yang beliau lakukan. Dan beliau juga punya kitab sendiri, menulis kitab tentang uzlah. Al-Faqih, jadi beliau juga seorang faqih. Beliau adalah salah satu dari ulama terkemuka dari mazhab Hambali, sehingga sebagian ulama Hambali memilih mengumpulkan ikhtiarat artinya istihadat ulama-ulama Ibnu Battah, ya, di dalam istinbatul ahkam.
Jadi dimaksud dengan beda antara Imam Ahmad dengan mazhab Hanbaliyah ya. Kalau Hanabilah atau Hanabilah artinya pengikut Imam Ahmad yang pada metode pengelolaan istihadiyah, far'iyah, cabang-cabang dari hukum-hukum itu memiliki metode yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam penelitian dalil maupun istinbatul ahkam. Nah, itu kalau sudah berkembang mereka kadang-kadang memiliki istihad yang mungkin belum dapat penjelasan-penjelasan hukumnya dari Imam Ahmad, tapi para ulama-ulama berikutnya mencoba mengembangkan pendapat Imam Ahmad. Itulah yang disebut dengan Hanabilah. Kadang-kadang sebagian pendapat dari ulama Hanabilah tidak mutlak sesuai dengan pendapat Imam Ahmad. Ini juga perlu kita sadari dan kita ketahui. Baik. Jadi beliau juga punya ikhtiarat. Ikhtiarat itu imma memiliki ijtihad sendiri, istinbat sendiri, ataupun memilih merajih di antara ulama-ulama di kalangan mazhab atau antar lintas mazhab, ya, fikih maksudnya. Juga beliau al-muhaddits ya, beliau memang seorang muhaddis ya, yang memiliki riwayat yang banyak dan melalang buana, dan beliau dari awal anak-anak sudah menuntut ilmu hadis ya di daerah beliau tinggal. Syekhul Iraq, dan beliau aslinya Irak ya, Irak, di Irak, beliau asli Irak ya, tinggal di pinggir sungai Tigris ya. Nanti disebut dengan daerah beliau adalah Uqbaroh ya, namanya Uqbaroh. Kunyah beliau Abu Abdullah, jadi beliau dikunyai Abu Abdullah. Nama beliau adalah Ubaidullah ibnu Muhammad ibni Hamdan ibni Umar ibni Isa ibni Ibrahim ibni Sa'ad ibni Utbah bin Farqat. Jadi sampai beliau, jadi kakek beliau yang ke-8 itu namanya Utbah bin Farqat. Ini adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi beliau keturunan dari sahabat Nabi itu Farqat, Utbah bin Farqat. Baik. Hal ini dijelaskan oleh Imam Zahabi ya, apa yang kita sebutkan Imam Qudwah, Abid, Faqih, Al-Muhaddis, Syekhul Iraq, Abu Abdullah, dan ini adalah terjemahan Imam Zahabi tentang ataupun tulisan Imam Zahabi tentang biografi beliau. Jadi Al-Aqbari, Uqbari, ada kadang-kadang dibaca Al-Uqburi ya. Kadang-kadang orang Arab tapi untuk mengampangkan ucapan kadang-kadang mereka memakan Al-Uqbari, sedangkan yang nisbah yang benar nama daerah tersebut tempat beliau lahir itu adalah Uqbaroh. Jadi nisbah ke sana adalah Al-Uqbari ya. Al-Hambali, Hambali adalah itu mazhab fikih yang beliau pegang. Jadi tidak benar kalau seandainya dikatakan bahwa para ulama-ulama anti bermazhab. Itu harus dibedakan antara anti bermadzhab fikih dengan anti taklid dan ta'assub terhadap mazhab fikih. Itu harus dibedakan ya. Yang disebut para ulama adalah hal-hal yang diperingatkan oleh para ulama adalah itu taklid dan fanatik ya kepada mazhab tertentu. Ya, ini yang dikoreksi oleh ulama, atau taklid ya dan ta'assub. Ibnu Battah. Ya, ini akan jelaskan kenapa namanya Ibnu Battah. Ini nama kepada kakeknya. Jadi Battah itu adalah kalau kita itik, karena kakeknya sebut dalam sebagian biografi yang menjelaskan biografi beliau menyebutkan adalah peternak itik. Ya, ada juga nama lain Buttah. Buttah ini daerah nama lain. Jadi nisbah beliau adalah Battah, Ibnu Battah. Baik, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan juga Ibnu Battah adalah Ubaidullah bin Muhammad Muhamdan Abu Abdullah Al-Uqbari yang dikenal dengan Ibni Battah. Ia salah seorang ulama Hanabilah, kata beliau ahadu ulama Hanabilah, walau tasanif katsira al-hafila fi funun min al-ulum. Kata Imam Katsir, beliau ini memiliki karang-karang yang banyak ya di dalam berbagai bidang ilmu ya. Semua para penulis biografi beliau sepakat ya bahwa nama beliau adalah Ubaidullah. Tidak ada perbedaan di kalangan para penulis seorang pun kecuali dalam kitab Al-Manhaj Al-Ahmad. Al-Manhaj Al-Ahmad adalah biografi buku yang ekstrovedi ulama-ulama Hanabilah, juga ulama Hanabilah, biografi mereka ditulis oleh Al-Ulaimi. Di sini dinamakan oleh beliau itu Abdullah. Ini kekeliruan, disebut oleh ini adalah kekeliruan
ya, bahwa mungkin imma kekeliruan ini datang daripada yang menasakh, orang yang menulis kembali makhtutatnya, ya, memperbanyak makhtutat tersebut salah karena mirip Ubaidullah dengan Abdullah. Baik. Oleh sebab itu pentahqiq kitab Al-Manhajul Ahmad menyebutkan, yaitu Syekh Muhyiddin menjelaskan bahwa penulis kitab Al-Manhajul Ahmad menamai, itu yakni Al-Ulaimi, menamakan bahwa namanya yang benar adalah menamakannya Abdullah, yang benar adalah Ubaidullah. Sebenarnya dalam beberapa kitab yang menulis biografi beliau, Al-Lubab dalam kalimat Al-Batti, kemudian Syarhul Dhahab karannya Zahabi, Tabaqat Hanabilah Ibnu Ya'la, dan Mukhtasar Tabaqat Hanabilah, wa Nihayah Bidayah Ibnu Katsir, dan Ibar karannya Al-Zahabi, Al-Muntazim karang Ibnu Jauzi, wa Tarikh Al-Baghdad karang Khatib Baghdadi, semua menyebutkan nama beliau adalah Ubaidullah. Taib. Kemudian waqad wafaqa Ulaimi ghairahu minal mutajimin ala anna kunyatu Ibnu Battah adalah Abu Abdullah. Ya. Maka dari sini juga menunjukkan kekeliruan dari Ulaimi tadi menyebutkan namanya Abdullah karena kunyanya Abdullah, dan sangat jarang orang namanya sama dengan kunyanya gitu. Kemudian setelah itu disebutkan tentang biografi beliau, bahwa beliau adalah nasab beliau adalah itu namanya Abdullah tadi. Kemudian dijelaskan kritisi terhadap kesalahan dari penulis kitab Al-Manhajul Ahmad, ya. Kemudian kemungkinan salah ini disebutkan oleh para ulama karena antara Abdullah dan Ubaidullah itu sangat dekat, ya, cara penulisannya, ya, atau bahkan mungkin kesalahannya itu datang dari orang yang disebut nasikh, ya, orang-orang yang memperbanyak tulisan maktub atau manuskripnya, ya, mengulang kembali menulis manuskrip, sehingga mungkin kealpaan atau kesalahan dari para nasikh tersebut. Baik. Buktinya di dalam qasidah punya Ibnu Abi Dawud Sistani menyebutkan qasidah di sana, ya, wa dzakara qad rawaha anhu Ubaidullah Al-Faqih. Nah, ini menunjukkan Al-Ulaimi juga menyebutkan di sini, ya, ketika beliau menyebutkan Ulaimi ini pada satu kali lain ketika menyebutkan biografi Ibnu Abi Dawud As-Sistani, Ibnu Abi Dawud, anak dari Ibnu Abi Dawud As-Sistani, anak dari Imam Abu Dawud yang memiliki Sunan Abi Dawud. Itu ketika itu beliau menukil qasidahnya Ibnu Abi Dawud dalam akidah. Setelah itu beliau menyebutkan ini ada diriwayatkan, ya, qadwa Ubaidullah, dan qasidah ini telah diriwayatkan oleh Ubaidullah Al-Faqih, yang dimaksud adalah Ibnu Battah. Jadi beliau benar dalam kitab Al-Ahmad, kitab Al-Manhajul Ahmad keliru menyebutkan nama, tapi dalam kitab beliau yang lain itu ketika menyebutkan atau di tempat yang lain dalam kitab yang sama ketika menyebutkan biografi Ibnu Abi Dawud, setelah menyebutkan kasidahnya bahwa kasidah ini juga dinukilkan atau diriwayatkan oleh Ubaidullah Al-Faqih Ibnu Battah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sebetulnya benar namanya Ubaidullah, mungkin kesalahan dari nasikh pencatat daripada manuskrip yang mungkin kekeliruan di situ. Taib. Yang mana muqaddimah dari qasidah Ibnu Abi Dawud itu adalah menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Jadi yang Ibnu Battah juga mengambil faedah dari kitab dari qasidah ini. Qasidah sangat bagus dengan qasidah haiyah. Jadi banyak sudah syarah oleh para ulama yang juga menjelaskan tentang atau qasidah bahasa kitanya itu syair, ya, dalam bentuk syair abiyat, ya, bait-bait syair adalah yang disusun dalam materi akidah. Nah, sangat indah sekali mukaddimahnya. Di antara ungkapan dari Ibnu Abi Dawud ini menyebutkan tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguhlah dengan agama Allah dan ikutilah petunjuk, wala taku bid'iyan, jangan engkau menjadi orang yang melakukan bid'ah, la'allaka tuflihu, semoga engkau orang-orang yang beruntung. Taib. Kunyah dan nasabnya telah kita jelaskan tadi. Kunyah beliau adalah semua penulis biografi beliau menyebutkan adalah Abu Abdullah,
Kemudian nasab beliau juga tidak ada perbedaan, dinisbahkan kepada ya Uqbarah dan Battah. Ya, Uqbarah adalah tempat, Al-Uqbari adalah daerah tempat beliau lahir, itu desa tempat beliau lahir, dan Battah adalah nama dari salah seorang kakek beliau. Ya, nah berkata Ibnu Athir menyebutkan Al-Uqbari bidhammi ain, ya ya, wa sukun al-kaf, al-uq, ya, wa fathul ba, Uqbari, ya, fathul ba muahada. Kemudian ini nisbah kepada Uqbarah, yaitu salah satu bulaidah, kampung kecil ala nahri Dajlah, di pinggir sungai Dajlah, sungai Tigris, yaitu fauqa Baghdad bi asyr farasih, yaitu dia arah agak lebih tinggi dari dataran tinggi dari daerah Baghdad, jaraknya sekitar 10 farasih. Farasih ini ukuran kilo ya, kita kurang tahu pasnya dengan kilo, berapa kilonya, ya, sekitar mungkin 10 kilo atau 20 kiloan lah. Kharaja minha jama'atun min ulama. Jadi juga menunjukkan bahwa daerah ini, daerah Al-Uqbari ini, Uqbara ini adalah juga kampungnya para ulama. Banyak ulama-ulama yang lahir di daerah sini. Di antaranya adalah Abul Ahwas Muhammad ibn Haytham bin Hamad ibn Waqid Al-Thaqafi Al-Uqbari. Nah, di antara nama ulama. Dan juga Abu Abdullah Ubaidullah Muhammad ibn Muhammad Al-Hamdan Al-Uqbari Al-Ma'ruf bin Battah. Nah, Al-Imam Al-Musannif Al-Hambali, seorang ulama pengarang kitab dari mazhab Hambali. Baik. Dan dinisbahkan kepada kakeknya Ibnu Battah, yaitu salah satu kakeknya ya Battah fa yuqal lahu Al-Batti. Al-Batti bi fathi ba muahada. Ya. Ta maksurah di bawah baris ta-nya. Itu nisbah kepada Battah, yaitu lakab sebagian salah seorang dari kakeknya, ya, al-muntasib ilaihi wa ila bai'il bat, ya, dan juga menyebutkan dia disebutkan di situ dia penjual itik atau peternak, ya. Baik, kemudian kampungnya adalah tadi sudah sebutkan, beliau lahir di kampung Uqbara, ya, Uqbara. Kemudian tadi sudah kita jelaskan jaraknya antara Baghdad sekitar 15 kiloan atau dari antara 10 sampai 20 kiloan lah. Kemudian dinisbahkan juga kepada ini dengan nisbah yang lain, Uqbarawi, ya. Ya, disebutkan Uqbarawi, ya. Ada satu nisbah yang lain kepada ini. Ini benar ulama-ulama di antara sini Ibnu Burhan, Abul Balqa An-Nahwi, ya. Bahwa di antara mereka menjelaskan nisbah kepada kampung tersebut. Kemudian keluarganya, bagaimana keluarganya? Orang tua dari Ibnu Battah ini, ya, Abu Abdullah Ibnu Battah ini adalah dari kalangan para ulama. Ya. Juga haddatsa anhu jama'atu min ulama. Banyak ulama juga belajar kepada orang tuanya. Sebenarnya disebutkan As-Safadi dalam babnya ketika menjelaskan tentang terjemahnya dalam kitab beliau As-Safadi, yaitu Al-Wafi wal Wafayat nomor 87, ya, Ibnu Battah walid Ubaidullah ibnu Muhammad. Jadi ada lagi Ibnu Battah, kata beliau adalah bapak dari Abdullah, yaitu Ibnu Battah yang sedang kita sebutkan biografinya, yaitu Hamdan Abu Bakar. Jadi kunyah orang tuanya Abu Bakar Al-Uqbari, yaitu bapak walid Ubaidillah Al-Faqih, sahib musannafat, yang memiliki banyak tulisan. Yang mana ayahnya ini memiliki murid, diantaranya adalah Abdullah bin Walid Ibnu Jarir ghairuhu, ya. Dan juga termasuk yang menjadi muridnya adalah anaknya sendiri, yaitu Ibnu Battah yang sedang kita bahas biografinya. Adapun kakeknya yang paling tinggi, ya, yang tingkatannya adalah itu Utbah bin Farqad, yaitu sahabat Nabi SAW, sebenarnya yang disebutkan dalam terjemahan kita membahas biografi para sahabat seperti Usudul Ghabah, ya, karangan Nasir, dan Isabah karangan Hajar, Tabaqatul Kubra karangan Ibnu Sa'ad, dan Isti'ab karangan Ibnu Abdul Bar, ya. Kemudian Tajrid Asma Sahabah karangan Imam Az-Zahabi, dan juga Imam Ibnu Hajar dan Fathul Bari juga menyebutkan kakek beliau yang paling tinggi itu adalah Farqad, ya, tadi Uqbah bin Farqad adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya. Dan hal ini dijelaskan Ibnu Abdul Bar, ya, tentang biografi kakek beliau. Juga Ibnu Athir kita sebutkan tadi bahwa
ya dijelaskan oleh Ibn Asir bahwa Farqad bin Sa'ad bin Rifa'ah, yaitu dari Bani As-Sulami, ya. Kemudian ibu dari Utbah bin Farqad ini adalah Aminah binti Umar bin Alqamah, jadi Ibnul Muttalib. Ibnul Muttalib adalah saudara Muttalib, saudara dari Hashim, kakek dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib. Nah, pamannya Al-Muttalib ini lah mengambil Rasulullah SAW ke Madinah waktu Rasulullah SAW masih remaja. Ya, nah Muttalib ini punya anak namanya Alqamah. Ini Alqamah, ya. Kemudian Alqamah punya anak Umar, dan Umar punya putri namanya Aminah. Itulah orang tua dari Uqbah bin Farqad, dari kakek daripada Ibnu Battah ini. Ini yang ingin dijelaskan. Taib. Lanjut, ya. Disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa beliau pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ketika membuka waktu perang Al-Qadisiyah atau menaklukkan kekuasaan Persia, dan beliau sempat menjadi amir atau menjadi pemimpin di Mosul. Wa kana syarifan, kata Imam Zahabi, orang yang sangat mulia, terhormat, dan juga ikut perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Ya, dan dia punya, setelah dia dikirim oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia, dan beliau tinggal di daerah Mosul. Yang Mosul itu sampai sekarang terkenal di Irak, ya, daerah Irak sampai sekarang adalah daerah Al-Sunnah, Mosul ini. Itu dia punya rumah di sana dan juga punya masjid, ya, dan di sanalah beliau terakhir dari hidup beliau dari kakek daripada Ibnu Battah ini. Dan pada akhirnya yaitu Ibnu Battah tinggal di daerah Uqbara di pinggir sungai Dajlah atau Tigris. Kemudian banyak sekali di sini disebutkan tentang biografi beliau, tentang susunan daripada garis keturunan beliau. Yang penting yang jelas, beliau adalah yaitu cucu dari seorang sahabat Nabi SAW, ya, namanya adalah Utbah bin Farqad, ya. Kemudian kapan lahir Ibnu Battah? Beliau lahir pada hari Senin, yaitu tanggal 5 dari bulan Syawal tahun 304 Hijriah. Tanggal 5 Syawal dari 304 Hijriah. 304 Hijriah, jadi awal abad keempat Hijriah berarti, ya. Dalam ini disebutkan oleh para ulama yang menulis tentang biografi beliau. Ya, baik Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazim, Ibnu Atsir di kitab Al-Kamil Tarikh, kemudian juga Al-Ulaimi dan kitab Al-Manhajul Ahmad, dan bahwa beliau lahir di hari Senin tanggal 5 di bulan Syawal tahun 304 Hijriah. Taib. Kemudian, ya, setelah itu disebutkan dalam terjemah beliau bahwa beliau sendiri ya, adapun beliau berkembang beliau pertama sekali belajar dari orang tuanya, ya. Orang tuanya tadi kita sebut salah seorang ulama, tarbiyatan salihah dengan pendidikan yang baik, sampai beliau khatam Quran. Khatam Quran biasanya itlaq oleh para ulama adalah hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu orang tuanya mengirim ke Baghdad untuk mengikuti kajian hadis dalam usia yaitu 10 tahun atau 12 tahun. Ya, ada yang menyebutkan dalam usia antara 10 sampai 12 tahun beliau sudah disuruh oleh orang tuanya untuk belajar ke Ibnu Mani'. Ibnu Mani' ini punya Mu'jam. Ibnu Mani' punya kitab, ya, hadis, Mu'jam Ibnu Mani'. Nah, dia disuruh oleh orang tuanya yang tadi jaraknya ya sekitar 15 kilo atau 20 kilo dari kota Baghdad, dari kampungnya. Itu sudah disuruh orang tuanya yang usia maksimal 12 tahun waktu itu beliau belajar langsung ke kajian hadis. Yaitu gurunya adalah, syekhnya adalah Ibnu Mani'. Nah, yaitu fi nafarin khassa fi muddati 10 ayyam atau aktar. Jadi beberapa orang khusus belajar ini ke Ibnu Mani' ini, yaitu hanya sekitar 10 hari, ya. Kemudian dia mendengar, ya, Mu'jam Ibnu Mani' dari Ibnu Mani' itu. Hadil kisah tadullu ala anna bada sama al hadis
Dan di sini menunjukkan kisah beliau ini, ya, bahwa beliau belajar ilmu hadis sejak kecil, dalam usia masih 12-an tahun dari kita maksimal, ya, bahwa dari kecil beliau sudah belajar ilmu agama, terutama ilmu hadis. Nah, dan juga Ibnu Imad menyebutkan dalam kitab Syarh Dhahab, ini bukan Dhahabi ya, Ibnu Imad adalah karangan punya Syarh Dhahab dan Ibnu Imad, bahwa Ibnu Battah itu dalam umur usia 15 tahun sudah memberi fatwa, sudah menjadi seorang yang diminta fatwanya oleh para kaum muslimin dalam usia 15 tahun. Nah, ini tentu menunjukkan bagaimana ketinggian ilmu beliau. Dalam usia 12 tahun tadi beliau sudah belajar hadis. Kembali kita ingatkan kepada orang tua dan kepada adik-adik kita betapa ulama-ulama dulu tidak ada istilahnya usia kecil, ada usia untuk kesempatan untuk main-main game, untuk berleha-leha, untuk selalu banyak piknik atau kemana-mana. Tidak. Kita lihat para ulama kita dari kecil mereka sudah dididik untuk memiliki tanggung jawab, untuk merasa bagaimana membangun umat ini dengan cara mereka dari kecil sudah fokus menuntut ilmu, tidak membuang waktunya untuk apapun saja kegiatan-kegiatan yang kurang penting, ya. Nah, itu di antara bagaimana beliau awal-awal cerita beliau menuntut ilmu dan bagaimana kemampuan ilmu beliau, ya. Jadi di situ disebutkan bahwa menunjukkan kemampuan beliau dalam ilmu dalam usia 15 tahun tadi beliau sudah orang yang dianggap sebagai mampu memberikan jawaban-jawaban ilmu agama. Jadi minta fatwanya oleh para kaum muslimin saat itu. Ya. Kemudian bagaimana setelah itu lanjutan perjuangan beliau menuntut ilmu? Ya, beliau setelah itu adalah di antara kekhususan umat Islam ini adalah ulama-ulamanya yang melalang buana mencari ilmu. Jadi sini luar biasa di mana Islam sangat motivasi umatnya untuk mencintai ilmu, dan itu sudah terlihat nyata dalam sejarah kehidupan para ulama kita. Mereka mencari ilmu ke berbagai kota daerah Islam yang ada saat itu, di mana ulama-ulama terdapat di daerah tersebut, baik ke Syam, Mesir, ya, dan kemudian Kufah, Basra, Baghdad, kota-kota Madinah, Makkah dan seterusnya. Baik. Kemudian, ya, di mana Ibnu Battah pada ulama-ulama pada umumnya pada pada abad ke-4 Hijriah ini itu sangat terkenal dengan ihla ilmiah adida fi hadzal qarn, yaitu berkelana menuntut ilmu itu suatu budaya yang sudah familiar di kalangan mereka saat itu, ya, biasa, ya, pergi kemana-mana untuk menuntut ilmu. Ini juga motivasi, ya, bagi para adik-adik, ya, agar tidak hanya menuntut ilmu dekat dengan orang tua, tapi juga harus mencari ilmu, itu harus berkorban dan pergi ke berbagai tempat. Kemudian beliau menuntut ilmu ke berbagai daerah-daerah Islam yang di sana di banyak ulama-ulama yang masyhur. Beliau pergi ke Mekah, Syam, Basra dan juga Suwur, ya, dan lain daripada ulama negeri-negeri yang di sana menyebar ilmu hadis, ya, ulama-ulama yang menjadi tokoh-tokoh dalam ilmu hadis, ya. Beliau belajar kepada mereka, baik tadi disebutkan daerah yang beliau kunjungi adalah Syam ataupun Makkah, Madinah dan seterusnya. Kemudian Khatib Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, safara al-kathir ila al-Basrah wasyam wa ghairihima min al-buldan. Kata Khatib Baghdadi menyebutkan tentang biografi Ibnu Battah ini, jadi banyak sekali dia berpergian, ya, banyak sekali dia berpergian ke daerah Basra dan Syam, dan lain keduanya dari negara-negara dari kota-kota Islam saat itu, ya. Dan juga Sam'ani menyebutkan dalam kitab Ansab, haddatsa an jamatin katsira. Jadi Imam Ibnu Battah ini adalah memiliki riwayat dari ulama yang begitu banyak, baik dari Iraqiyin, dari ulama-ulama Irak, wal ghuraba, ya, wasafara ila Basra untuk ilmu ke Basra, wasyam dan ghairihima dari berbagai daerah-daerah Islam. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Abu Ya'la dalam kitab beliau Tabaqatul Hanabilah, bahwa Ibnu Battah ini adalah melakukan perjalanan ke Mekah, ya, Sugur wal Basra lain demikian dari kota-kota Islam. Baik. Kemudian
para ulama-ulama yang menyebutkan biografi beliau seperti juga Imam Zahabi menguatkan hal yang sama. Ya. Menguatkan hal yang sama di mana dalam kitabnya Syarah Nubara Imam Zahabi juga menyebutkan guru-guru beliau, ya, menyebutkan guru-guru Ibnu Battah ini hampir sama jumlahnya dengan apa yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi, ya. Tetapi rincian daerah-daerah yang dikunjungi oleh Battah secara rinci tidak disebutkan, ya. Tetapi masdar-masdar atau sumber-sumber biografi beliau bahwa melalui guru-gurunya yang begitu banyak menunjukkan bahwa Ibnu Battah ini orang yang sangat banyak melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Wasi'ar rihlah di talabil ilmi. Yaitu di mana beliau memulai rihlanya menuntut ilmu dari usia saat masih remaja sampai usia tua. Jadi maka beliau berjumpa dengan masyarakat ulama al-amsar, ulama-ulama besar dari berbagai kota daerah Islam yang hidup di masanya, baik dari kalangan ahli fikih maupun ahli hadis, ya. Kemudian setelah beliau menuntut ilmu ke berbagai kota Islam, bertemu dengan banyak ulama-ulama besar, beliau kembali ke negerinya. Dan ini juga sesuatu faedah, ya, bagaimana Allah SWT makana lil mu'minin an yanfiru kafatan walau nafara min firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din. Ya, tidak semua orang itu harus pergi berperang bermedan jihad, tapi bagaimana kalau ada sekelompok orang pergi untuk ilmu kemudian kembali kepada kaumnya, ya, liyunziru kaum illa la'allahum yarji'un, untuk memberi peringatan kepada kaumnya dan mereka mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran. Dan ini dilakukan Ibnu Battah, ya, setelah beliau membekali diri dengan ilmu, lazamal uzlah muddatan tawilah. Beliau mengasingkan diri dalam masa yang cukup panjang, lama sekali. Ya, dalam usianya itu sangat lama, ya. Setelah itu dia tidak lagi keluar kemana-mana. Waqtar li nafsi al-ibtiad anin nasi, menjauhi manusia. Maksudnya bahasa menjauhi manusia, wa adam mukhalatata bihim, dan tidak mencampuri, tidak bergaul secara bebas yang bukan berarti beliau sama sekali putus dengan manusia, tidak. Karena beliau juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam biografi beliau orang sangat tegas dalam setiap kemungkaran beliau cegah. Ya, jadi maksudnya uzlah ini beliau tidak terlalu banyak mencampuri urusan-urusan, ya, sosial politik saat itu. Itulah hasilnya. Kama dzakara anhu kullu, yang sebenarnya disebutkan tentang hal itu oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazim, juga Khatib Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, dan juga Imam Zahabi dalam Syiar al-Mala menyebutkan bahwa mereka ini mengkisahkan bagaimana hidupnya Ibnu Battah setelah selesai memelang buana ke berbagai negara kota-kota Islam untuk ilmu. Jadi dia mengasingkan diri, fokus untuk menulis dan mengajarkan ilmunya. Taib. Di sini Khatib Baghdadi meriwayatkan hadatsani Abu Hamid ad-Dalwi lamma raja Abu Abdullah Ibnu Battah min rihlah, takala Abu Abdullah Ibnu Battah selesai dari perjalanan untuk ilmunya, lazama baitau 40 sana. Dia tetap di rumahnya selama 40 tahun. Subhanallah. Barangkali gambaran kehidupan, karena memang suasana politik di masa beliau, kalau kita kemarin bicara tentang masa kekuasaan Al-Qadir Billah, telah kita jelaskan bagaimana Al-Qadir Billah ini kekuasaannya sudah mengecil dibandingkan kekuasaan-kekuasaan pendahulunya. Kemudian juga di masa dia sudah kuat, yaitu Bani Fatimiyah di Mesir, ya, Al-Ismailiyah, ya, negara Syiah Rafidah, kemudian Batiniyah, dan juga di daerah Afrika, bagian Afrika sana, Maroko, Tunis dan Tunisia dan Aljazair, Algeria, daerah Afrika itu juga berkembang di sana hal yang sama. Jadi banyak sekali perpecahan-perpecahan politik, suasana politik yang sangat gaduh dan kacau balau di zaman beliau, sehingga beliau sangat jauh menjauhi hal itu semua. Jadi 40 tahun lamanya. Falam yura kharijan minhu fi suqin. Enggak pernah dilihat di pasar. Wala ru'ya muftiran illa fi yaumai al-adha wal fitr. Dan bagaimana beliau rajin beribadah, ya, beliau itu hanya dilihat berbuka pada saat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Wa kana amar bil ma'ruf, sangat tegas, ya, sangat tegas dalam menyuarakan kebenaran, memerintahkan untuk berbuat baik, yang ma'ruf. Walam yablughu khabar munkarin, dan tidak ada satu berita sampai kepadanya tentang kemungkaran illa ghayyarahu, kecuali dia pergi untuk mencegah dan melarang perbuatan mungkar tersebut.
Jadi di sini kelihatan walaysa anil qaul anil muzalamati min li baitihi inqita'nya tam anin nas. Jadi di sini kelihatan yaitu mengasingkan diri yang dilakukan Ibnu Battah bukan berarti dia sama sekali tidak bertemu manusia. Bukan begitu maksudnya. Karena dengan dalil bahwa beliau adalah orang yang ammaran bil ma'ruf, orang yang sangat bersemangat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian wa mafhum uzlah idza kana indahum yakni adam al-khawd fil fitnah. Jadi sebetulnya pemahaman uzlah yang dimaksud di sini adalah menurut mereka adalah tidak ikut mencampuri perkara-perkara fitnah, awal istira' fi wadha'il hukum, atau ikut dalam urusan jabatan-jabatan negara. Jadi itu menjauhi itu sama sekali. Tidak mau sibuk repot dengan fitnah-fitnah yang menyebar tentang politik, ya, dan ataupun tentang hal tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan jabatan ataupun kedudukan yang dalam segi kekuasaan. Dan ini juga ibrah bagi para ulama. Ketika di kekuasaan itu adalah benar-benar ya, tidak akan mungkin dilakukan perubahan, ya, ulama harus menimbang mana yang baik bagi dia. Apakah dia lebih fokus untuk memperbaiki umat? Karena kalaupun dia masuk ke dalam gelombang politik yang begitu dahsyat, lebih dahsyat dari gelombang tsunami, dia hilang tenggelam. Dia nggak dapat buat apa-apa. Ya, bahkan dia menjadi sebuah alat untuk legitimasi pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan zalim dilakukan oleh penguasa. Maka di sini juga kenapa para ulama-ulama sangat tegas kadang-kadang dalam menghindari berjauh jabatan-jabatan kekuasaan, ya, adalah untuk menjaga agama dan menjaga umat, dan jangan mereka menjadikan tameng oleh penguasa-penguasa yang zalim untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Nah, ini juga perlu diwaspadai, ya, karena bukan sekarang, bukan yang akan datang, sudah selama, di mana para penguasa-penguasa itu selalu menjadikan ulama itu sebagai umpan untuk menarik simpati, ya, masyarakat kepada kekuasaan mereka. Ini bukan perkara yang baru dan perkara yang asing. Tapi ini adalah di mana penguasa-penguasa untuk mencari simpati daripada kaum muslimin itu biasanya memperalat ulama untuk bergabung dengan kekuasaannya. Tapi setelah ulama ini tidak diberi wewenang, ya, untuk berkata sesuai dengan ilmunya, itu masalah. Maka Ibnu Battah ini menghindari sama sekali, tidak mau menjabat, ya, dan tidak mau campur dengan fitnah-fitnah yang sedang bergejolak dalam masalah politik. Walain inqita' an syarril ilmi baina tulab, juga bukan berarti beliau menghindar menyebarkan ilmu di antara murid-murid, para penuntut ilmu, tidak. Jadi bukan maksud uzlah itu beliau menyendiri sendiri di rumah, itu bukan. Dan uzlah ini uzlah dari kerusakan yang ada, dari pelaku kerusakan dan dari tempat yang rusak itu, dari tempat fitnah itu. Itu yang dijauhi oleh beliau. Ya, tidak mau dekat dengan orang-orang yang penguasa yang, ya, dan juga tidak mau dengan ikut dalam fitnah-fitnah, ya, yang berbau politik dan seterusnya. Jadi buktinya beliau selama 40 tahun itu beliau menulis dan juga mengajari murid-muridnya. Wa hadha huwa fa'alu Ibnu Battah fi uzlatihi. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Battah dalam uzlahnya. Dia hanya fokus menyebarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wa qad kana al-amalu ala ifadati tullabil ilmi wa riwayat riwayat al-hadis min ahamil asbab allati dafa'a Ibnu Battah ila al-uzlah. Jadi pekerjaan yang sangat diutamakan oleh beliau adalah memberikan faedah kepada penuntut ilmu, meriwayatkan hadis. Ini adalah, ya, sebab yang paling utama menyebabkan Ibnu Battah tadi untuk lebih banyak di rumah, menyendiri di rumahnya, wal uquf ala tadris, fokus mengajar. Ini betul-betul, ya. Jadi fokus mengajar dia. Hatta la tatashattatat juhuduhu fi agradin ukhra. Jangan sampai perhatian terpecah belah mengurusi perkara-perkara yang lain. Nah, itu tusrifu an ulumihi wa talamizi, yang membuat dia lalai daripada menyebarkan ilmunya dan juga melalaikan murid-muridnya. Wah, ini sedikit agak sentilan kepada para sebagian ustadz, ya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kembali kita lanjutkan. Kemana tadi sambungannya adalah bahwa beliau maksudnya menyingkirkan diri dari manusia bukan berarti benar-benar melepas
amar ma'ruf nahi munkar dan tidak menyebarkan ilmu, bukan. Berarti bukan sendiri di rumah, tidak. Artinya lebih fokus kepada ilmu beliau, menyebarkan ilmu dan mendidik murid-murid beliau. Ya, untuk menghindari agar perhatian beliau tidak terpecah dalam menyebarkan ilmu dan juga mengajar murid-murid beliau. Nah, ini di antara yang menyebabkan tadi satu pelajaran bagi kita katakan, ini juga satu pelajaran bagi kita para dai yang memiliki markas, ya, lebih fokus hendaknya memperhatikan tempat dia bertugas, tempat dia membangun dakwahnya, mencetak kader-kader umat. Nah, jangan sampai urusan-urusan hal yang lain membuat dia melalaikan murid-muridnya. Ini barangkali kita lihat bahwa Ibnu Battah benar-benar fokus mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Wa rumakana yadfa'uhu ila dzalika ruhu tadayyun al-ghalib alaih, dan juga di antara hal yang memotivasi beliau untuk tidak terlalu banyak di tengah-tengah ngurus urusan masyarakat, artinya bercampur dengan masyarakat luas, ya, lebih banyak di rumah menyampaikan ilmu beliau atau di pondok beliau atau di masjid beliau, adalah sifat beliau orang yang tadayyun, rajin beribadah, ya. Beliau adalah orang rajin berpuasa, qawaman, ya, beribadah salat, ya. Wa ma'rufan bin nusuki wal ibadah. Beliau sangat terkenal dengan di ibadah. Ini Ibnu Battah ini. Nah, ini salah satu kelebihan beliau. Wa rubbama kana aidan, di antara alasan juga mengapa beliau begitu sangat menahan diri, ya, adalah menyebutkan beliau kepada uzlah ini, mengasing di rumah beliau, ya. Masya'a minal madzalim ala aidi salatin, yaitu tersebarnya kezaliman dari pada masa beliau, ya, kezaliman dari penguasa. Kemudian hatta lanju minha ulama, tadi sampai sulit ada ulama yang bisa selamat fitnah tersebut, ya, imma ikut dalam dalam gelombang kezaliman, imma dia orang yang menjadi korban, imma sebagai pelaku. Nah, fanaja bi nafsihi fi uzlati, dia ingin menyelamatkan dirinya dengan cara menjauhi itu semua dengan uzlah. Kama itu ala dzalika marahu tilmizu Ibnu Syihab. Nah, hal ini dijawabkan Ibnu Syihab qailan, dakhaltu ala Abi Abdullah. Ibnu Syihab menyebutkan tentang kenapa gurunya mengasingkan diri di rumah gitu, atau tidak banyak adalah di tengah mengikuti, artinya tidak banyak bergaul di luar lah, istilahnya begitu. Jadi pada suatu hari Ibnu Syihab masuk menemui Abu Abdullah ini, Ibnu Battah, ya, baina isya'aini, di antara maghrib dan isya', wa mutawarin, dan dia bersembunyi. Faqala li ishrab ma'al bi'r, kata beliau kepada pada Ibnu Battah berkata kepada murid Ibnu Syihab, minumlah air dari sumur. Wa kana qad ikhtafa li amrin tagha, beliau bersembunyi, beliau menyembunyikan diri beliau karena ada masalah yang begitu tagha, berlebih-lebihan urusan dari penguasa. Wa adunu minas sultan, yaitu beliau tidak mau, ya, ikut atau terlibat dalam suasana politik saat itu, ya, ataupun beliau mungkin diincar oleh penguasa karena beliau menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, jadi beliau menyembunyikan dirinya. Wa dafa ilayya kitab al-uzlah, kemudian kata Ibnu Syihab, dia setelah itu memberikan padaku kitab yang ditulis tentang uzlah itu. Kemudian waqad allafa Ibnu Battah mu'allafatihi al-ilmiyah, dan di samping beliau mendidik murid-muridnya dan juga menulis kitab-kitab di dalam selama beliau mengasingkan diri selama 40 tahun tersebut, ya. Dan wa dhalla kadzalika mu'tazilan lam yushghil nafsuhu, dan di mana beliau selalu aja fokus dengan ilmu, menulis, mengajar, ya, tidak sibuk dengan urusan dunia, ya, walam yali min amri sultan syai'an, dan tidak mau mengambil peranan dalam kekuasaan yang ditawarkan oleh para penguasa. Bal dhalla muqbilan ala ta'lif, ya, beliau senantiasa rajin untuk menulis, wa tadris, dan mengajarkan ilmu, hatta wafahu ajaluhu, sampai dia dijemput oleh ajalnya, sampai dia meninggal. Nah, itulah Ibnu Battah. Kemudian beliau, ya, majlisul tadris wa tahdis, beliau memiliki majlis untuk memberikan ilmu, ya, mengajarkan hadis. Sabaqa an qulna an Battah lazama uzla muda 40 sana ba'da audati min rihlati li talwil, di mana beliau setelah kembali dari belajar ilmu, melalang buana belajar ilmu, setelah itu beliau fokus di rumahnya, tidak banyak kemana-mana,
ya, tidak ikut bergaul bebas dengan ini, dan beliau fokus mengajarkan ilmunya, ya, dan para penuntut ilmu, dan untuk menulis, ya, dan juga ibadah. 3 aja kesibukan beliau: menulis, mengajarkan ilmu, ibadah. Subhanallah, ya. Kemudian hal ini yang diceritakan, yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dari murid beliau Muhammad bin Abi Fawaris, ya, dan juga Abu Ali An-Nusyab Al-Uqbari. Ini Syab Bukhari, murid beliau juga tadi yang disebutkan. Kemudian juga Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, kemudian Abdul Malik bin Umar Ibn Khalaf Ar-Razzar, kemudian juga Ibrahim bin Umar Al-Makki. Ini murid-murid beliau, semua qala Khatib fi nihaya wa kullum sami anhu bi Uqbara. Jadi murid-murid beliau ini yang belajar ini, itu yang kita sebut Abdul Qasim Al-Azhari, ya, itu murid-murid beliau yang belajar, yang beliau didik di rumah beliau. Wa hadha yadullu anna fariqan min talamizi akhadha bi Uqbara wa firqun akhar bi Baghdad. Jadi disebutkan beliau setiap Jumat atau Sabtu itu ngajar di Baghdad, di Masjid Baghdad. Ya, di Masjid Baghdad, Masjid Al-Mansur namanya. Jadi kalau tadi kita di waktu menyebutkan jarak antara Baghdad dengan kampung beliau itu ada sekitar 20 sampai antara 10 sampai 20 kilo, ya. Kemudian beliau sampai mengajar di kampungnya beliau sendiri, juga mengajar di Baghdad. Nah, di antara murid-murid beliau adalah yang disebutkan tadi adalah yang belajar di Baghdad seperti Barmuki, ya. Taib. Ibnu Ya'la menyebutkan dalam Tabaqat Hanabila, dia berkata, sami'tu man yadhkur annahu kana yajlis fi majlis yaum al-jum'ah mutawajjihan ila al-qiblah wan nasu baina yadayhi wa kana yatalattisu bi izari murabba'an ala ra'si. Jadi beliau membalut kepala beliau dengan dengan izar, ya. Kemudian apabila beliau melihat sesuatu yang tidak baik dalam majlis beliau, yakni beliau mengajar hari Jumat, ya, beliau menghadap ke kiblat, arah kiblat, dan muridnya menghadap ke beliau. Nah, kalau melihat muridnya ada yang tidak perhatian, ya, faruma istankar sya'an yadhhar min halaqatihi. Ada hal yang tidak beliau lihat, hal tidak fokus muridnya. Min haditsin, ada yang bicara, au nahyi, atau yang lainnya, payumi, ya, fayaqul. Dia begini, nundukkan kepala, dia negur muridnya, ahsinul adab, gitu. Beliau tidak melihat kepada orang yang tegur. Subhanallah, ini juga adab. Masya Allah, ini juga kita temukan dari sebagian masyayikh, kalau dia menegur kita-kita yang di majelis ada yang tidak fokus dalam menyebarkan, syekh melihat ke kitab yang sedang dipelajari, lalu menegur, ya, isma'u, intabihu. Tapi beliau tidak melihat kepada orang yang melakukan keributan di majelis. Ini juga adab seorang guru, ya. Bagaimana teori guru dalam menasihati biar muridnya tidak merasa malu dengan teman-temannya. Jadi di sini juga Ibnu Battah begitu, Pak Yumi. Jadi Ibnu Battah juga begini, lalu dia sebutkan, dia berkata, ahsinul adab, perbaiki adab, ya. Fayahtashimun nas dzalika yankufu. Jadi orang-orang pada segan, ya, dan mereka berhenti, ya. Biasanya dia ditegur demikian, ya, ada sedikit keributan di majelis, beliau begini, ahsinul adab, gitu kan. Kalau mas-mas yang punya wibawa, kita kadang-kadang juga agak terkaget kalau menyebutkan, ya kan. Tapi masyarakat biasanya adabnya begitu, tidak melihat kepada orang yang sedang berbicara, demi bagaimana untuk menjaga juga harga diri dia di hadapan teman-temannya. Masyarakat melihat begini ke kitab gitu, belum intabihu isma'u, gitu. Jadi ini satu adab juga bagi guru di kelas, ya. Bagaimana menasihati murid yang mungkin agak nakal sedikit, dijaga perasaannya, dijaga juga wibawanya, harga diri di hadapan teman-temannya, cara menegur ini, ya. Ini memang belajar pakai para ulama itu tidak sekedar mengambil ilmu, tapi kita juga mendapat praktek langsung bagaimana ulama itu menerapkan ilmu-ilmunya di dalam keseharian. Nah, ini juga penting sebetulnya. Maka oleh sebab itu pendidikan karakter itu tidak bisa didapat melalui belajar online, ya. Jadi karakter tidak mungkin dengan belajar online. Ya, belajar online, muridnya bisa sedang leha, tidur-tidur, dengarkan, ya, bisa macam-macam. Tapi kalau di majelis ilmu tidak, itu di adab diajar, bagaimana mendengar, menulis, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya jadi metode pendidikan online ini untuk sebagian ilmu mungkin cocok, tapi untuk sebagian ilmu yang karakter ilmu agama
khususnya itu kurang pas ya, karena harus lebih ditekankan. Mungkin dalam maksudnya dalam usia dididik ya, masuk usia dididik kurang pas kayaknya kalau online. Tapi kan kondisi yang memaksa kita sekarang belajar online. Tapi kalau dia sudah sebagai seorang yang berilmu, seperti para asatis, kemudian punya dengan jarak jauh para masyayikh belajar, ya alhamdulillah juga ya akan perhatikan lebih baik partinya tentunya. Tapi maksud dalam usia-usia mereka butuh perhatian didik yang lebih serius, kurang pas dalam menggunakan media online. Kemudian beliau kadang-kadang musafir ke Baghdad, urwa makan dzalika tadris bi Jami' Mansur. Jadi sana beliau mengajar untuk di Masjid Al-Mansur ya. Sebenarnya diriwayatkan Ibnu Ya'la dalam tabaqatnya dari Ibnu Syihab juga murid beliau ya. Aku melihat Abu Abdullah bin Battah salat Jumat di Baghdad ya, di Masjid Mansur, wa kharaja ba'da salat fa masya fi sahan alladhi li mimbar. Kemudian keluar setelah salat dan dia keluar di belakang mimbar ya. Faqala an-nasu fi ruwaqi wa ma yalihi. Jadi orang-orang manggil Ibnu Battah ya. Dia beliau keluar gitu ketika selesai berdiri salat Jumat, orang-orang banyak lihat ke arah kemungkinan atau di belakang. Dan orang-orang di belakang lihat, wah itu Ibnu Battah maksudnya itu ulama syekh gitu kan. Datang mereka yahrauni ilaihi, mereka ngejarnya untuk bertanya belajar itu. Wa fi hadhil majalis allati kana yaqiduha Ibnu Battah tamaqana ulama wa talabatul ilmi min riwayah anhu wa intifa' bihi. Dari majlis-majlis inilah para ulama penuntut ilmu dapat mengambil faedah daripada Ibnu Battah. Ibadah dan takwanya ya. Ibnu Battah adalah seorang imam yang fadilan, rajin beribadah, subhanallah ya, bertakwa, mujabud doa dakwah. Yaitu dakwahnya makbul ya, sering ya. Jadi zahidan, orang yang zuhud di dunia, abidan ahli ibadah, salihan, sawaman ya, rajin berpuasa sunnah, qawaman, rajin qiyamul lail, mutamassikan bis sunnah ya, amilan biha, orang yang berteguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah. Kana amiran bil ma'ruf, orang yang tegas dalam menegakkan kema'rufan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, nahiyan 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Asna alaihi bikuli dzalika ghair wahid min ahli ilmi. Hal ini disampaikan oleh banyak ulama tentang kepribadian Ibnu Battah ini ya. Ini di antara sifat-sifat beliau ya, Ibnu Battah ini. Tentu hal ini bagi kita para penuntut ilmu, para duat, para ustadz, itu sebagai pelajaran bagi kita bagaimana para ulama mengamalkan ilmunya. Demikian pula para murid-murid ya, mereka mendapat pelajaran juga hendaknya bagaimana harus mengamalkan ilmu ya, bagaimana menyikapi seorang ulama. Kita lihat tadi ya, bagaimana kalau beliau sudah mulai mendehem artinya betul ahsinul adab gitu kan, muridnya orang-orang berhenti, jangan juga bandel gitu lah. Ini juga pelajaran bagi penuntut ilmu. Kadang-kadang ustadz sudah diam begitu, masih nggak merasa dia ditegur. Nah ini juga parah, sebagian thalabul ilmi juga ada gitu ya. Malah sudah berkali-kali ditegur juga tidak berhenti gitu. Padahal kadang malah dipanggil juga kadang-kadang. Nah ini jangan sampai begitu. Bagaimana murid-murid ulama dahulu kepada guru-gurunya beradab. Ya, jika gurunya menegur, mereka berhenti. Ya, jangan seperti sebagian yang terjadi di majelis ilmu ya. Kadang-kadang gurunya sudah teriak-teriak menyampaikan pelajaran, dia juga lebih kuat lagi bicara sama teman-temannya ya itu. Nah ini harus dijaga bagaimana ada adab untuk ilmu. Baik. Ibnu Battah wafat yaitu pada bulan Muharram, yaitu ada menyebutkan adalah pas di hari Asyura 10 Muharram tahun 387 Hijriah. Ya. 87, dan umur beliau ada sekitar 83 tahun atau 83 tahun atau 84 tahun. Ada yang menyebutkan, ya. Ini di antara terjemah beliau ya yang dapat kita bahas. Dan guru-guru beliau banyak sekali. An-Najjad itu Imam Al-Hafadhi Syekh Ulama di Baghdad, Abu Bakar An-Najjad, yang lahir 253 Hijriah, dan ini ulama yang terkenal ya. Kemudian beliau adalah juga murid dari Imam Abu Dawud Sistani dan Abu Bakar bin Abi Dunya ya. Ibnu Abi Dunya itu masyhur seorang ulama. Kemudian juga guru beliau Al-Khiraqi, itu guru di antara guru-guru daripada Imam Ibnu Battah ini ya. Para alim ala Abi Bakar Al-Marwazi,
ya Al-Khiraqi ini. Kemudian juga An-Naisaburi, ya, yaitu Hafiz Al-Mujawwad Abu Bakar Abdullah bin Ziyad bin Wasil An-Naisaburi, faqih Syafi'i. Jadi ini gurunya dari mazhab Syafi'i, Sahibut Tasanif. Nah, ini kita lihat para ulama walaupun dia secara ijtihadi yang memiliki mazhab Hambali, beliau tidak menghambat juga belajar kepada ulama lain. Antara ini guru beliau adalah An-Naisaburi, yaitu Abu Bakar Abdullah ibn Ziyad bin Wasil An-Naisaburi, faqih Syafi'i, Sahibut Tasanif, Sabi Abdullah bin Hashim At-Tusi. Nah, ini antara guru-guru beliau. Kemudian juga Al-Baghawi yang masyhur, ya, di antara ulama Syafi'iyah. Nah, ini di antara guru beliau Al-Baghawi, dan beliau meriwayatkan kitab Al-Mu'jam lil Baghawi, ya. Kemudian juga Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri yang memiliki kitab juga fenomenal dalam kitab akidah yang judulnya adalah Syariah. Imam Al-Ajurri, ya, kita lihat ini ulama-ulama sunnah banyak guru beliau, di antaranya itu Al-Baghawi, ya, Al-Ajurri, ya, di antara guru-guru beliau. Kemudian juga Ibnu Sa'id, Ibnu Makhlad yang guru beliau di sini, ya. Kemudian juga Umar bin Muhammad bin Raja Abu Hafs Al-Akbari, ya. Kemudian juga Al-Warraq Ismail bin Abbas, ya. Kemudian juga Abu Talib Al-Hafidh. Di antara murid-murid beliau adalah Ibnu Syihab Al-Akbari, ya, ini yang tadi kita sebutkan, As-Siqa Al-Amin Al-Faqih, ya, ini di antara keutamaan beliau, ulama yang siqah, amin, dipercaya. Kemudian juga murid beliau lagi Ibnu Syihab Al-Bukhari, Abu Hafs Al-Akbari, Abu Hafs. Ini di antara orang yang satu kampung dengan beliau ini, ya. Yaitu Umar bin Ibrahim Abu Hafs Al-Akbari, yang dikenal dengan Ibnu Muslim, ya. Yang kalau yang pertama tadi dikenal oleh Ibnu Syihab Al-Akbari. Kemudian juga murid beliau Ahmad bin Musa Abu Bakar Az-Zahid Al-Ma'rubi Rusnai, ini nama beliau. Kemudian juga Abu Ishaq Al-Barmaki, ya. Kemudian juga tadi Abul Fawaris, ya, dikenal Abu Fawaris, murid beliau juga. Kemudian juga nama beliau Suns Jardi, ya, itu Ahmad bin Masrur Abul Husain Al-Mu'addil Al-Ma'rubi Ibni Susanjiri, Sunjardi. Ini di antara murid-murid beliau. Kemudian ada hal yang syubhat yang dituduh-tuduhkan oleh para penentang dakwah beliau, dan di antaranya di sini disebutkan di antaranya yaitu ini dituduhkan oleh tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah. Di sini makanya beliau dituduh oleh sebagian orang bahwa beliau ini orang yang merubah sanad, yaitu merubah sanad hadis atau menipu dalam sanad hadis. Nah, padahal berita ini dijawab oleh Ibnul Jauzi, menyebutkan tentang hal ini adalah bahwa yang melakukan ini adalah tindakan, kata Ibnul Jauzi, adalah wabah Abu Zar ini, yang meriwayatkan itu adalah Abu Zar. Khatib Baghdadi meriwayatkan dari Abu Zar Abdullah, ya, Abu Zar bukan sahabat ini, seorang ulama, Abu Zar Abdun bin Ahmad Al-Harawi min Makkah. Ya, nah, siapa mereka, ya, dia ini, kata Ibnu Jauziyah, dia adalah kana minal asyara muta'assibin. Dia di kalangan ulama Asy'ariyah yang muta'assib. Yang dia menyebutkan, ya, wa huwa awwalu man adkhala al-haram madzhab Asy'ari. Dia yang pertama sekali membawa madzhab Asy'ari ke Makkah. Nah, oleh sebab Ibnu Jauzi menyebutkan tidak diterima riwayatnya ketika dia menjelek-jelekkan Imam Ibnu Battah. Dan terutama di zaman kontemporer ini ada yang juga upaya menyatukan ulama-ulama sunnah, itu Zaid Al-Kautsari, Muhammad Zaid Al-Kautsari. Itu banyak sekali yang dibantah oleh seorang ulama sunnah, yaitu Al-Muallimi dalam kitab beliau At-Tankil. Dalam kitab At-Tankil itu Imam Al-Muallimi membantah berbagai ulama-ulama yang dicela oleh Al-Kautsari, Muhammad Zaid Al-Kautsari. Kemudian dari kitab Al-Kautsari itulah sebagian para tokoh-tokoh Ahlul Kalam yang ada di Indonesia mengambil faedah. Termasuk di zaman sekarang ada namanya Hasan bin Ali Saqaf, yang juga mengambil, itu murid dari Al-Kautsari juga, ya, yang dia juga penentang utama dari dakwah sunnah. Ya, beliau dia orang Urdun, terindikasi dia seorang Rafidhah, dan juga akhirnya sekarang dia Mu'tazilah, ya. Nah, orang-orang ini berusaha menjatuhkan Imam Ibnu Battah,
Jadi oleh sebab itu dijawab oleh beberapa ulama tentang hal ini. Ibnu al-Jauzi ya telah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dalam kitab beliau Al-Muntazim. Kemudian juga Imam Al-Muallimi dalam kitab beliau At-Tankil, itu dalam kitab Tankil ini adalah membahas berbagai rawi-rawi ulama-ulama yang dicela oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari. Muhammad Zaid Al-Kautsari adalah seorang Jahmiyah abad kontemporer ini. Ya, dia jelek-jelekan umpamanya Imam Ad-Darimi, dituduh semua ulama-ulama yang beriman kepada sifat-sifat Allah SWT itu disebut hasyawiyah oleh dia semua. Hasyawiyah, musyabbihah. Dituduh semua, termasuk Imam Ibnu Battah ini. Ya, dituduh sebagai orang menyerupakan. Hasyawiyah itu istilahnya adalah orang yang, hasyawi itu artinya orang yang goblok, orang yang tidak punya ilmu ya. Atau disebut musyabbihah, orang yang merupakan Allah dan makhluk. Nah, di dalam kitab At-Tankil itu membantah dan mematahkan semua tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari terhadap ulama-ulama sunnah. Banyak sekali ulama-ulama sunnah yang dicela dan dicaci maki oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari ini. Ya, itulah beberapa penjelasan dan jawaban-jawaban untuk tentang syubhat ini telah dijawab oleh ulama, di antara Ibnu al-Jauzi, kemudian juga Al-Muallimi dalam kitab beliau At-Tankil menjawab berbagai tuduhan-tuduhan ya sebagaimana dituduhkan oleh para orang Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah di zamannya Ibnu Battah kepada Ibnu Battah rahimahullah. Demikian dapat kita bahas dalam jumpa kita kali ini ya, dalam terjemahan yang ditulis oleh pentahqiq di sini ada 4 ya, ada 5 syubhat atau 5 apa 6 syubhat yang dijawab oleh penulis di sini ya, yang menyebutkan tentang mengatakan bahwa Ibnu Battah itu lemah dalam riwayatnya, karena terdapat beberapa riwayat dia keliru menyebutkan sanad hadis. Para ulama menyebutkan di sini dibantahkan bahwa riwayat yang salah itu Ibnu Battah tidak menyebutkan satu riwayat tentang hadis itu, tapi menyebutkan 5 riwayat, bahkan 4 riwayat terdapat dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Jadi ada usaha orang-orang Al-Kalam untuk menjatuhkan kitab Al-Ibana ini dengan cara apa? Ibnu Battah itu adalah dhaif menurut ulama gitu. Padahal yang di dalam kitabnya yang dibuat Al-Ibana ini itu riwayat-riwayat yang diambil dari kitab-kitab yang sahih. Ya, dari kitab-kitab yang sahih. Dan Ibnu Battah menurut Imam Zahabi, peraja beliau ada saduq minimal. Ya. Nah, kemudian beliau dalam membawakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang sahih melalui riwayat ulama yang lain. Walaupun sanad, taruhlah dia ini orang yang dhaif dalam riwayat umpamanya, taruh begitu ya, tapi kan dia meriwayatkan dalam jalan-jalan yang lain dan hadis itu diriwayatkan dengan makna yang lain, dengan sanad yang lain oleh ulama-ulama muhaddisin yang thiqah. Jadi tidak bisa alasan untuk menolak riwayat-riwayat umpamanya di dalam, tetapi riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Ibana ini. Tetapi juga disebutkan di dalam kitab Ibana ini, beliau dalam sebuah riwayat itu menyebutkan sekian jalan hadis. Tidak satu sanad, tapi sekian sanad hadis. Jadi, dan bahkan riwayat-riwayat itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu syubhat yang disebar oleh orang-orang Ahlul Kalam pada zaman sekarang, ingin menolak kitabnya Al-Ibana ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber ilmu. Umpamanya, dia alasan menjatuhkan tadi tentang segi hafalan Imam Ibnu Battah. Tapi hal ini sudah dijawab oleh para ulama, di antaranya bahwa masalah salah dalam 2 kali 3 kali dalam sebuah isnad hadis mungkinkan saja bagi sebagian para ulama, tetapi Ibnu Battah justru telah melakukan revisi terhadap hal-hal memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini yang dijawab oleh para ulama tentang berapa kritikan dari orang-orang Ahlul Kalam terhadap kitab Ibnu Battah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Berikutnya kita beranjak mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dipersilakan kepada al-akh untuk membacakan pertanyaan. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silakan. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, dijelaskan bahwa Ibnu Battah tadi sengaja menjauhi, khususnya pada saat pemerintahan sedang mengalami gejolak. Nah, pada saat ini sebagian
para penuntut ilmu ataupun para ustadznya malah turut serta ikut memanaskan dunia perpolitikan, bahkan ada yang mengkritisi pemerintahan. Bagaimana solusi atau nasihat terbaik untuk para penuntut ilmu, Ustaz? Silahkan. Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kontemporer seperti begini, para ulama pun tidak semua seperti Ibnu Battah. Ini perlu kita apakan. Cuman masing-masing kita, para penuntut ilmu, para duat, para ustadz, para ulama yang alim, mereka melihat maslahah yang rajihah bagaimana, ya, yang selamat bagaimana. Jika dia ada orang kuat kepribadiannya, orang yang berilmu bisa menjelaskan masalah dengan baik, itu beda lagi. Dalam pertanyaan tadi ada beberapa hal. Jika seseorang dia melihat bahwa jika dia masuk tidak akan berpengaruh berarti di dalam kekuasaan itu, ya, tidak akan mendapat posisi yang dapat memperbaiki suasana, maka dia tahu. Bagaimana bisa dia tahu? Melihat kondisi-kondisi yang sudah berlalu, pengalaman-pengalaman orang yang sudah masuk, pengalaman yang kondisi dan kepribadian-kepribadian orang yang berkuasa, ya, itu dari situ kita bisa membaca. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwa hal seperti ini adalah tepatnya tidak untuk mendekat kepada penguasa. Jika melihat penguasa adalah orang yang cinta khair, hubbul khair, menerima masukan-masukan dan seterusnya, ya, sebagian ulama membolehkan jika hal itu melihat positifnya. Kemudian masalah mengkritisi ini ada dua. Jika mengkritisi pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam agama, bukan masalah-masalah, ya, seorang ustaz mengkomentari masalah ekonomi, masalah itu bukan urusan dia, politik semacam. Tapi yang maksudnya ada kritikan-kritikan dalam penyesatan atau pengkaburan terhadap ajaran agama, maka dia wajib untuk menjelaskan kepada umat ini tanpa harus menyebut pemerintah atau siapa yang melakukannya. Siapapun memiliki pemahaman seperti itu, bukan dikritik karena dia yang membicara itu adalah seorang menteri, seorang pejabat, bukan. Tapi dikritik adalah karena perkataan ini menyalahi kebenaran, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu boleh dia kritik, tapi tanpa harus dia menyebut perkataan siapa orangnya secara personal, nggak perlu, ya, karena kesalahan ini yang dikritik, bukan tujuannya menjatuhkan kehormatan orang yang salah itu. Nah, itu. Jadi harus bedakan antara seseorang mencoba menjelaskan duduk perkara tentang suatu persoalan. Umpamanya, seorang ustadz menjelaskan tentang hukum, bagaimana keyakinan seorang muslim kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, dijelaskan umpamanya, kemudian dikritik adanya orang yang mempercayai kitab-kitab sebelum mengimaninya, bagaimana hukumnya. Nah, itu dijelaskan, itu masalah agama. Dia kapasitasnya di situ, tapi tanpa harus, ya, mengkritik yang personalnya, tapi maksudnya adalah ilmiahnya dijelaskan untuk menjaga iman umat, menjaga keislaman umat tetap di atas keistiqomahan Islam yang benar. Dijelaskan hukumnya, ini dalil-dalilnya, ini perkataan para ulama. Nah, itu boleh, ya, selama hal itu ada kapasitas memang dipercayakan ilmu kepada dia dan wewenangnya, tapi tanpa perlu harus menjatuhkan dan menyebut pelakunya, tetapi dengan cara bahasa, yaitu persoalan itu dibahas secara ilmiah tanpa harus menyebutkan siapa yang dituju dalam kritik itu, tidak menunjukkan kritik itu untuk siapa. Ya, walaupun ada orang memahami demikian, itu terserah, dan dia tidak maksud, dia hanya sekedar meluruskan pemahaman yang mungkin terdapat pada si A, mungkin pada si C, mungkin si B. Itu hal yang beda. Jadi jangan pula kadang-kadang sekarang ini saya lihat ada sedikit-sedikit ada kritik yang tidak menjurus menyebutkan pelaku, tapi mengkritik sebuah pemikiran, tetapi pemikiran ini ada pada sebagian pejabat, pada penguasa. Itu dianggap mengkritik penguasa. Ini keliru antum. Ya, ini juga perlu dipahami, harus diluruskan. Kebatilan ulama tidak pernah diam terhadap kemungkaran yang dilakukan penguasa, tetapi mereka tidak menjadikan kesalahan penguasa untuk alat menlegitimasi menjatuhkan kekuasaan. Itu beda. Ya, mengkritik dengan bahasa umum tanpa menyebut pejabatnya, jabatannya, tidak. Tapi bahasa umum, ya, kaidah umum saja. Siapapun yang mengatakan demikian, ya, ada yang berpendapat seperti ini, ada pendapat menyelisihi pandangan para ulama. Nah, itu jelas. Tanpa harus menyebut nama secara personal umpamanya atau instansinya tertentu, tidak perlu, tapi dikritik pemikirannya. Siapapun yang pendapat demikian adalah suatu kekeliruan dalam cara pola beragamanya. Nah, itu boleh. Ya, ini jangan pula sedikit-sedikit, oh ini mengkritik penguasa, ini sudah khawarij. Tidak demikian. Penguasa itu boleh dinasihatin. Para ulama-ulama tegas menyihati penguasa. Tapi dengan ada yang langsung, ya berbicara langsung. Kalau tidak, ya disampaikan dalam ceramah-ceramah, dalam ini tanpa membahas topik itu, tanpa
menjurus untuk membantah personal tertentu, tapi tugas mereka adalah menjelaskan, mendudukan personal secara ilmu, itu saja. Itu tidak salah juga. Ini perlu saya luruskan pembahasan ini, karena saya lihat ada dua kubu yang terlalu tidak memahami persoalan ini. Ketika ada menjelaskan sebuah persoalan, dan persoalan itu memang kebetulan pelakunya adalah seorang pejabat negara, dianggap itu mengkritik penguasa. Ya kalau dia salah secara agama itu dikritik. Tapi kalau kebijakan-kebijakan umum yang itu bukan kapasitas seorang ustadz untuk menjelaskan, ya kenapa di sana dipasang lampu merah ini tidak urusan, itu nggak urusan ustadz di situ. Ya, jadi kalau dia kapasitasnya, dia memiliki ilmu di situ, dan apalagi hal yang menyentuh akidah umat, ini wajib umat diselamatkan. Bukan tujuannya untuk mengkritik, tapi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada umat, biar umat tidak terfitnah dengan kesesatan yang sedang dia lakukan. Nah, itu hal kewajiban untuk memimpin, tapi tanpa perlu menyebut personal dan instansinya, karena kesalahan itu bisa saja terdapat pada siapapun. Nah, ini metode dalam menyiasati siapapun itu. Ya, riba diharamkan. Apakah penguasa membuka bank riba? Apakah orang umum makan riba? Siapapun saja. Ya, mencuri, korupsi, apapun. Tujuan melarang korupsi bukan yang pemerintah. Makan yang haram itu dilarang, atau yang haram dilarang. Nah, walaupun ada arang konotasi akan membawakan, itu terserah, kita tidak siapa. Ya, pemerintah yang korupsi juga haram, siapapun terharam. Tapi dinasti secara umum. Ya. Dan ulama kita dalam nasihat bukan tujuan menyampaikan nasihat itu udah untuk jadikan sebagai batu loncatan, menjatuhkan kehormatan penguasa, setelah itu dicari-cari, yang apalagi mencari-cari kesalahan, kemudian setelah itu promosikan diri ingin mendapat jabatan. Bukan itu tujuan menasihati. Kalau itu ada tujuan, itu sudah tidak sesuai dengan manhajus salaf. Tapi dia adalah orang yang betul-betul ingin meluruskan siapapun yang keliru, tapi dengan bentuk tanpa menyebut personalnya ataupun instansi tertentunya, supaya tidak menjatuhkan kehormatan wibawa dari instansi atau personal tersebut, ya. Namun orang tahu kalaupun seorang itu salah, dia ada salah dalam persoalan itu dan tidak diterima pendapat dan persoalan itu. Nah, ini perlu dijelaskan kepada umat. Jadi itu yang dapat kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya seorang pengajar mengajarkan diniyah atau membaca Quran untuk anak-anak yang tingkatan SD dan SMP. Kadang saya mengingatkan kepada anak didik saya dengan langsung menunjuk atau melakukan hukuman secara langsung. Apakah perbuatan yang saya lakukan ini termasuk su'ul adab atau kurang adab yang baik bagi seorang pengajar? Ustadz, silahkan. Baik, berbeda antara mendidik dalam usia yang masih anak-anak, kemudian juga hukum yang memang tujuan mendidik. Yang contoh, umpamanya, yang belum hafal, dia berdiri untuk murojaah, umpamanya, itu sebagai pengajaran. Ya, memang dia temannya tahu dia tidak hafal, dia yang melanggar, kemudian itu dalam pendidikan. Yang dimaksud ini adalah adab-adab umum. Jadi, ini yang kadang-kadang kita itu adalah ingin mengeneral semua masalah. Itu tidak demikian. Ada kondisinya lebih tepat seperti ini, ada kondisi yang tepat ini. Tapi kalau umpamanya di majlis umum, di situ ada orang dewasa, orang tua, ada muda semacam, mungkinkah kita ada yang salah sedang minum tangan kiri, langsung kita tunjuk, Fulan minum tangan kanan, kan kurang pas. Tapi mungkin setelah selesai pengajian, selesai kita ingatkan, di antara adab minum adalah kita minum tangan kanan. Nah, itu kan sampai informasi kepada dia tanpa menjadi kehormatan. Tapi kalau anak kita ada 10 orang, 3 orang, kemudian kita ingin menghafal, dia tidak hafal, umpamanya disuruh berdiri untuk murojaah sebagai hukuman, itu lain lagi kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan itu kan dia lihat, ya, ada metode-metodenya, tapi tidak secara umum seperti itu, ya. Tapi kalau ada umpamanya murid kita umpamanya yang lagi sama-sama ini belajar, ada yang kotor, nggak mandi atau bau badannya. Nah, kita tidak sebutkan, Fulan, kamu kenapa bau, tidak mandi. Tidak begitu kita kan. Tapi umpamanya sebelum selesai kita murajaah dengan murid kita, tahfiz Quran kita, sebutkan, besok yang mau pergi ke tahfiz, mandi dulu ya, adik-adik ya, dan anak ya. Nah, itu tanpa harus kita sebutkan. Ada teman yang tidak mandi, tidak perlu. Nah, itu yang maksud. Maka seorang guru juga harus paham kan, menangkap pesan-pesan dari ilmu yang disampaikan. Maka sering saya sampaikan, kadang-kadang kita dalam mengolah penjelasan yang disampaikan oleh seorang pemateri, kadang-kadang kita tidak mampu menangkap dengan baik. Ya inginnya, kalau begitu begini semua, berarti tidak. Jadi tujuan kita adalah menjelaskan
hukuman atau tidak menghukum sebuah dalam pendidikan itu ada metode dan caranya. Tapi yang kita maksud tadi, umpamanya kita jelaskan, kalau memang dalam aturan, umpamanya itu sudah hukuman sudah diketahui oleh semua murid kita yang tidak hafal, ya, atau dicambuk telapak tangannya seperti kalau di sana 1 kali 2 kali nggak hafal, itu beda lagi. Tetapi yang kita maksud tadi, umpamanya ada murid kita yang hukumnya tidak umum kan, maka orang tidak mandi apakah harus dicambuk? Kan nggak ada di dalam majlis tahfiz kita. Tapi maksud kita, umpamanya ketika ada murid kita umpamanya tidak bersih datang ke pengajian, datang ke majlis tahfiz, umpamanya ada halaqah Quran, maka kita tegurnya tidak di depan teman, tidak bilang di hadapan temannya, tidak harus kita katakan Fulan kamu belum mandi ya, tidak begitu kan. Tapi caranya mungkin dengan cara dinasihatkan secara umum, ya, anak-anak, adik-adik, kita harus bersih, Al-Quran itu harus kita baca dalam keadaan bersih dan seterusnya. Ini yang saya maksud. Jadi ada hal yang harus dibedakan lah, dirinci masalah ini. Ya, tidak harus disamakan dalam semua hal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya waktu juga yang akan memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak ya, segala puji dan syukur Allah, walaupun ada gangguan teknis sedikit, semoga tidak berkurang faedahnya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan ini dan juga mungkin kekurangan dalam penyampaian materi yang terdapat pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu dan umur kita secara segala aktivitas kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.